Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maidinda Hasanah. Saya akan mengkampanyekan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada materi pesawat sederhana kelas 8 SMPN Negeri 11 Jember. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama adalah intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah zona berpikir peserta didik ketika peserta didik belum bisa memecahkan masalah sendiri, tapi setelah mendapat bantuan orang lain yang lebih ahli, peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut. Hasil observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong di kelas 8E pada materi pesawat sederhana secara keseluruhan sudah menerapkan metode scaffolding pada konsep ZPD dengan cukup baik. Namun, tetap terdapat kekurangan di beberapa bagian dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan awal pembelajaran, pembagian kelompok tidak sesuai dengan level perkembangan awal peserta didik. Pembagian kelompok sesuai dengan level perkembangan awal akan menentukan jenis tugas yang akan diberikan. Pada kegiatan inti, guru sudah cukup tepat dalam menerapkan metode scaffolding. Penugasan untuk materi pesawat sederhana dilakukan secara berkelompok dengan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian guru menjelaskan langkah pengerjaan LKPD dan maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kemudian guru memantau pengerjaan peserta didik dengan mengunjungi kelompok secara bergantian dan menjawab pertanyaan yang belum dipahami oleh peserta didik. Faktor keterbatasan waktu diskusi di sekolah, maka pengerjaan LKPD dilanjutkan di rumah. Kemudian yang terakhir pada kegiatan penutup, guru mengecek progres pengerjaan LKPD dari masing-masing kelompok dan menanyakan kembali pertanyaan yang masih belum dapat dipahami oleh peserta didik. Guru mengarahkan agar diskusi dilanjutkan secara daring atau saat waktu senggang di sekolah. Poin selanjutnya yaitu mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD sangat mempengaruhi proses pendidikan, serta pembelajaran dikarenakan harus menyesuaikan dengan karakteristik, lingkungan belajar peserta didik, dan lingkup materi yang diajarkan. Faktor keragaman budaya di Indonesia berimplikasi pada karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas, sehingga akan terciptanya sebuah multikulturalisme. Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru harus mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnik, dan agama. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah cooperative learning. Pembelajaran kooperatif memperhatikan adanya perubahan kemampuan peserta didik dalam belajar bersama-sama, guna mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep budaya daerah dalam kelompok belajar, dengan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan cooperative learning seperti metode diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus, tanya jawab, dan lain-lain. Scaffolding dalam membentuk kemandirian belajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, media, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Metode yang dipergunakan dalam pembelajaran dapat berupa ceramah, diskusi, role play, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor juga dapat dilakukan agar peserta didik tidak merasa jenuh dan memiliki suasana baru. Poin yang kedua yaitu mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD terbukti memiliki hasil positif yang signifikan.
Scaffolding dapat memotivasi peserta didik untuk merespon dengan antusias, berani mengambil resiko, mengakui keberhasilan, dan menampakkan rasa ingin tahu yang kuat pada sesuatu yang akan datang. Scaffolding membantu kegagalan siswa dalam perkembangan kognitif, keberuntungan diri, dan menghargai diri. Selain itu, metode scaffolding dapat membuat peserta didik saling berinteraksi dengan bantuan guru dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dikerjakan, yang dapat menjadikan dialog bagi dirinya sendiri, sehingga mampu menganalisis kekurangan serta kekuatan yang dimilikinya. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu kadang-kadang peserta didik kurang percaya diri menyelesaikan tugas-tugasnya bila bantuan dikurangi atau dihilangkan. Poin yang terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode scaffolding pada materi pesawat sederhana menurut Mamin 2008 yang telah dimodifikasi oleh penulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pembelajaran seperti pada umumnya dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, langkah yang dapat dilakukan yang pertama, guru menyapa peserta didik. Guru menetapkan fokus belajar. Guru mengecek hasil belajar sebelumnya untuk menentukan zone of proximal development. Misalnya, guru memberikan prior learning mengenai peralatan di kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip pesawat sederhana. Kemudian selanjutnya guru membagi kelompok berdasarkan level perkembangan awal yang dimiliki peserta didik yang diketahui dari hasil pengecekan sebelumnya. Kemudian kegiatan inti, langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, guru menjabarkan tugas-tugasnya. Misalnya, peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana yang ada di rumah, menjelaskan penggunaan katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghitung keuntungan mekanik pada katrol, bidang miring, dan pengungkit. Dan juga peserta didik menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Langkah berikutnya yaitu guru menyajikan tugas belajar secara berjenjang dengan tetap memberikan penjelasan, peringatan, dorongan, serta penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan. Misalnya, guru membantu peserta didik dalam mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat kita atasi dengan penggunaan berbagai jenis alat pesawat sederhana. Yang terakhir adalah kegiatan penutup, langkah pembelajaran yang dapat dilakukan seperti guru mengecek hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dan mengoreksinya apakah terjadi kesalahan konsep materi. Kemudian, guru menutup pelajaran dan tetap memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar. Terima kasih sudah menonton kampanye dari Praktik Baik, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada materi pesawat sederhana. Semoga memberikan manfaat bagi pendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG.